Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil hijab. Walhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa lit-talibin, sahala manhaj as-sa'adati lil-muttaqin, wa basara basaira al-musaddiqin, wa manahahum asrar al-iman wa anwar al-ihsan wal-yaqin. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك الحق المبين ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين القائل من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين صلى الله عليه وعلى آله والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى وهو الأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى مذكرا بذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ولو بشق التمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى: اتق الله حيثما كنت. قوم مسلمين وجمرة المؤمنين ويا أيها المسلمون ويا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله أن تتقوا الله في صدوركم وأن تجددوا إيمانكم. جددوا إيمانكم أكثر من قول لا إله إلا الله. Kaum muslimin dan jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa untuk selalu memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan perintah untuk memperbaharui keimanan di kala itu di Masjid Nabawi, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis? Jaddidu imanakum, perbaharuilah senantiasa iman kalian, kata Rasulullah. Lantas sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui keimanan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah. Memperbaharui keimanan itu dengan cara memperbanyak kalimat, melafazkan kalimat, melazimkan kalimat la ilaha illallah di dalam kehidupan kita, terutama di dalam ibadah yang kita lakukan kepada Allah, di dalam salat, di dalam haji, di dalam berpuasa, dan menyelangi di dalam aktivitas kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka ulama ketika mensyarahkan hadis ini, maka dapat dilihat orang-orang yang senantiasa imannya segar kepada Allah, imannya itu sedang naik kepada Allah apabila di mulut dan hatinya selalu terucapkan kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis lain juga diriwayatkan dan dikeluarkan di dalam kitab hadis At-Tirmizi,
Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta la taqulu fil ardi Allah Allah." Tidak akan terjadi hari kehancuran alam itu. Alam ini tidak akan terjadi hancur, tidak akan yang namanya istilah yaumus sa'ah, kehancuran alam itu atau hari kiamat, kecuali tidak ada lagi kalimat Allah itu terdengar diucapkan di atas bumi. Di dalam hadis yang lain, Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma harrama 'alan nar anta musawan qala la ilaha illallah fi qalbihi aw nafsihi." Sesungguhnya neraka itu diharamkan untuk menyentuh orang-orang yang terucap, yang berbekas di dalam lisannya kalimat la ilaha illallah, ataupun berbekas di dalam jiwa dan hatinya kalimat la ilaha illallah. Maka perbanyaklah kita mengucapkan kalimat itu agar senantiasa keimanan kita ini selalu berbaru kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada Sayyidu waladi Adam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hifdzil lisan wa mut'imil ji'an wa sawmi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan, yang mana 4 golongan ini mereka itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan, rindu itu merupakan suatu sifat yang Allah berikan kepada makhluk, yang mana kalau rindu, maka di dalam rindu itu ada keistimewaan, ada ikram dan ihram. Seorang manusia dirindui oleh manusia lain, berarti satu manusia ini ada suatu kemuliaan bagi orang itu. Kita dirindukan oleh orang tua karena kita istimewa dan kita ada kemuliaan tersendiri bagi orang tua kita. Kita seorang orang tua dirindukan oleh anak karena orang tua itu ada unsur ikram, unsur kemuliaan tersendiri bagi anak itu. Ada unsur taksis, unsur istimewa bagi seorang anak. Begitupun juga pasangan. Jika dirindukan oleh pasangan karena pasangan itu ada unsur taksis, unsur istimewa, unsur ikram kemuliaan kepada pasangan itu. Maka jika manusia merindukan manusia lain, itu merupakan suatu hal keistimewaan, apalagi kalau kita dirindukan oleh surganya Allah. Maka makna surga merindukan 4 golongan tadi merupakan 4 golongan itu adalah hamba Allah yang sangat mulia, yang sangat diistimewakan sehingga ya surga merindukannya. Siapa orang yang sangat mulia itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa melazimkan Al-Quran di dalam kehidupan. Tali, asal kata fi'il madhinya adalah tawala menjadi tala. Talil Quran itu artinya orang-orang yang selalu menghidupkan bacaan Al-Quran. Betapa mulia bacaan Al-Quran itu dilazimkan di dalam kehidupan kita, sehingga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran dikarenakan Al-Quran itu yang akan menjadikan syafaat kepada kalian. Syafaat diartikan menggenapkan. Lawan genap ganjil. Makanya maksud Allah memberikan syafaat ketika kita berada sendirian masuk ke alam barzah. Maka dalam keadaan sendirian itu akan ada satu kawan kita
yang akan mengawani kita, yang akan menggenapkan kita. Yang menggenapkan itulah diistilahkan syafaat. Dan di antara bentuk syafaat yang akan datang kepada seorang umat Muhammad itu adalah, yaitu yang pertama Al-Quran. Setelah itu syafaat daripada sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka itu mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling mulia karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Kota Makkah wal Al-Madinah menjadi kota yang dijuluki Al-Haramain, dua kota yang dimuliakan karena Al-Quran turun di sana. Satu malam yang sangat mulia, bahkan siapa yang mendapatkan fadilah satu malam ini lebih baik daripada orang-orang yang melakukan ibadah selama 84 tahun. Itu semuanya adalah ibadah. Tetapi akan lebih baik jika orang mendapatkan satu malam ini ketimbang orang-orang yang melakukan ibadah selama 1000 bulan atau hitungannya selama 84 tahun. Kenapa malam ini sangat mulia? Karena turunnya Al-Quran. Kita umat Nabi Muhammad menjadi umat yang paling mulia karena diturunkan kepada kita kitab Al-Quran. Maka marilah kita perbanyak kemudian melazimkan bacaan Al-Quran itu di dalam lisan kita, di dalam jiwa kita, supaya kita ini menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi orang-orang yang dimuliakan sehingga yang menjadi golongan yang dirindukan surga? Yang kedua adalah wa hifdzul lisan, orang-orang yang sanggup menjaga lisan. Di dalam hadis Nabi katakan, "Man kana yu'minu billah falyakul khaira aw liyasmut." Orang-orang itu benar dia dikatakan beriman kepada Allah dan dengan hari akhir. Kalau orang-orang itu bisa mengucapkan perkataan yang baik, kalau tidak bisa mengucapkan perkataan yang baik, maka dia hendak diam. Maka lisan ini merupakan salah satu anggota tubuh yang dapat menilai anggota tubuh yang lain. Jika yang satu ini buruk, maka yang lain juga akan ikut buruk. Di dalam suatu riwayat ada seorang bernama Luqman. Diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam tafsir dijelaskan, ketika Luqman ini diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih satu ekor domba, maka kala itu Luqman ini diperintahkan untuk mengambil dua anggota tubuh dari domba ini, satu yang paling bagus, satu yang paling buruk. Dan ini juga ada pertentangan tafsir. Yang satu tafsir mengatakan ketika diperintahkan Luqman mengambil mulut, kemudian ketika disuruh mengambil bagian yang paling baik, diambil bagian mulut. Disuruh untuk mengambil bagian tubuh yang paling buruk, juga diambil mulut, lidah tadi. Kemudian tuannya ini berkata, "Kenapa engkau mengambil hal yang sama? Ketika disuruh mengambil hal yang baik, diambil lidah. Ketika disuruh mengambil hal yang paling buruk, diambil lidah." Maka jawaban Luqman mengatakan, lidah ini menandakan seluruh anggota tubuh. Jika yang lidah ini baik, maka seluruhnya juga akan ikut baik. Tetapi jika yang lidah ini buruk, maka tidak ada hal lagi yang baik di dalam anggota tubuh kecuali keburukan. Maka tubuh itu mengikuti lisan itu sendiri. Banyak orang-orang yang berilmu, banyak para ulama, para pejabat jatuh harga dirinya karena tidak mampu menjaga lisannya. Banyak orang-orang yang dipandang tetapi jatuh harga dirinya karena tidak mampu menjaga lisan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang wa mut'imil ji'an, yang dirindukan surga itu adalah orang-orang senantiasa memberikan makanan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada anak-anak yatim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 Allah katakan,
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tidaklah dikatakan suatu kebajikan jika hanya seseorang itu tuwalli ila jihatil masyriqi wal maghrib. Maksud tafsirnya adalah tidak dikatakan orang itu baik di hadapan Allah. Allah katakan kalau dia hanya melakukan solat, kalau dia hanya menghadap kiblat, tetapi tidak baik hubungannya kepada manusia yang lain. Maka apa kata Allah, siapa orang-orang yang dikatakan baik itu? Yaitu yang man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah wa atal mala ala hubbihi. Orang-orang yang memberikan, yang mendatangkan, yang memberikan harta yang paling dia sukai dan diberikan kepada karib kerabat. Wa atal mala ala hubbihi wa dzil qurba wal yatama, dan diberikan kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Maka tidak sempurnalah orang-orang itu dianggap hamba Allah yang baik di hadapan Allah, kecuali orang itu juga baik hubungannya, senantiasa menolong orang-orang yang membutuhkan, memberikan harta yang dia sukai kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka sedekah itu diperintahkan memberikan hal yang sangat terbaik, bukan harta sisih, bukan harta yang sepele, tetapi harta yang kita cintai. Apa makanan yang paling baik untuk kita? Maka makanan itu yang kita berikan kepada orang fakir miskin, bukan makanan seadanya. Karena Allah perintahkan orang-orang yang memberikan hal terbaik bagi dirinya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada ibnu sabil, kepada fi sabilillah, kepada orang-orang mu'allaf. Kemudian yang terakhir adalah orang-orang yang dirindukan surga, wasaimi Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa puasa disebutkan? Karena dalam suatu riwayat, ketika penciptaan hawa nafsu ini, nafsu itu membangkang kepada Allah, tidak mau mengakui kalau Allah itu Rabbuna, Tuhannya. Tidak mau mengatakan kalau Allah itu Khaliq, pencipta. Maka nafsu ini diberikan hukuman, yakni dimasukkan ke dalam neraka selama 1000 tahun. Tetapi setelah dikeluarkan, tidak ada penyesalan bagi si nafsu ini. Dia tetap membangkang, dia tidak takut. Walaupun telah dimasuki ke dalam neraka, tidak ada taubatnya nafsu ini. Kemudian Allah berikan hukuman yang kedua, yakni tidak diberi makan, tidak diberi minum selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun maka si nafsu ini menyerah. Barulah keluar dari mulut nafsu ini mengatakan, anta rabbun wa ana makhluk wa ana abduka. Engkau adalah Tuhan dan aku sebagai makhluk engkau. Maka dari ini ulama mengatakan satu-satunya ibadah yang dapat dijadikan suatu pegangan bagi umat, yaitu dengan berpuasa untuk melawan hawa nafsu tadi. Maka dari 4 hadis tadi dapat diambil kesimpulan, yakninya surga itu merindukan 4 hal, 4 orang golongan yang senantiasa menghidupkan 4 hal ini, bukan salah satu. Maka di dalam bahasa Arab, waw tadi menandakan orang-orang yang menghubungkan keempat-empatnya. Siapa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa menjaga mulutnya daripada hal-hal yang buruk. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa memberikan bantuan, memberikan makanan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang tidak pernah tinggal melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu orang-orang yang mampu sampai menemui Allah mendirikan 4 hal ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
الحمد لله الذي أوضح الطريق للطالبين وسهل منهج السعادة للمتقين وبصر بصائر للمصدقين ومنحهم أسرار الإيمان وأنوار الإحسان واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك المبين. نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاضرون فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أن تتقوا الله في صدوركم وأن تجددوا إيمانكم. أكثروا من قول لا إله إلا الله. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا جميع المسلمين والمسلمات ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات في البر والبحر برحمتك يا واسع العباد. اللهم افتح لنا فتوح العارفين والهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم ردنا رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك العافية تمام العافية دوام العافية الشكر على العافية دوام العافية في الدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيف المختلفة والشدائد والمهنة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة من بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. صلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.